Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila arwahi jami' masyayikhina wa masyayikhina masyahidil baldah wa khususan ila ruhi asy-syekh al-alim al-allamah al-muhaddits Yusuf bin Ismail an-Nabhani wa al-allamah al-faqih asy-syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad Abadi al-Lahji wa usulihim wa furu'ihim wa jami' usulihim wa furu'ihim anna Allah taghashsham birrahmah wal maghfirah wa yaskunu bil jannah wa anna Allah yu'idu alaina min asrarin anwarin ulumihim barakatin fid din wa dunya wal akhirah ala hadhihi wa kulli niyatin salih wa ala man wa aslafuna salihun wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يرى اللعب المباح فلا ينكره وترفع عليه الأصوات بالكلام الجافي فيحتمله ولا يؤاخذه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل أن يدعو على أحد عدل عن الدعاء عليه ودعا له. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما قط ولا غيرهما إلا أن يكون في الجهاد. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان الخادم إذا أغضبه يقول صلى الله عليه وسلم: لولا خشية القصاص يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. Dan menyambung daripada akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pribadinya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Yusuf An-Nabhani, yaitu adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam yara al-la'ib al-mubaha fala yunkiruhu. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yara, melihat beliau, al-la'ib al-mubah, akan permainan yang mubah, yang dibolehkan, fala yunkiruhu, maka beliau tidak mengingkari terhadap permainan itu selama bukan perkara yang diharamkan. Wa turfa'u alaihi al-aswatu, dan adalah ditinggikan, dinyaringakan suara, bil kalamil jafi, dengan perkataan yang kasar, yang kaku, fayahtamiluhu, dan adalah beliau menahaninya, wala yu'akhidhu, dan kada membalas atau menghukumnya. Ini akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Sabar. Permainan selama itu memang sifatnya kada haram, kada dilarang oleh agama, maka kada apa-apa, boleh-boleh aja.
sebagai hiburan buat kita selingan ya. Asal jangan melupakan kewajiban, melupakan sesuatu yang harus diutamakan lalu kada ingat lagi gara-gara bermain-main tadi ya. Ya permainan apa aja selama itu kada ada larangan secara khusus dari syariat kita. Dan Rasul pun kalau menyaksikan itu beliau kada menangati, kada mengingkari. Dan juga ada turfa, yaitu dinyaringakan suara, jadi bepender orang di hadapan sidin nyaring, kada beadab lah bependernya. Fayahtamiluhu, maka Rasul menahaninya kada sampai nang tersinggung ataupun sampai sarik-sarik. Karena kan seberatan orang, setiap orang itu berbeda-beda. Nang tahu lawan kita, nang kenal lawan kita, makanya akan hormat. Nang kada tahu lawan kita, ya kada kawa kita memaksa inya hormat lawan kita, karena kada tahu. Jadi jangan menyamaratakan seberatan orang harus hormat lawan kita. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza suila, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza suila, apabila diminta ayyad'u ala ahadin, yaitu mendoakan nang kada bagus. Yad'u atau da'a ala itu artinya apa? Mendoakan nang kada baik ke atas seseorang. Jadi minta mungkin, wah doakannya itu binasa aja, hancur aja sudah. Maka apa? Adalah anid du'ai alaihi wa da'alahu. Maka Rasul keluar kada mendoakan yang kada bagus, justru apa? Adalah keluar anid du'a alaihi, daripada mendoakan yang kada bagus, wa da'alahu, dan mendoakan yang bagus untuk inya. Jadi kalau da'a alaihi itu berdoa nang kada bagus, kalau da'a lahu itu berdoa nang baik. Itu dalam kalimat bahasa Arab, sama-sama dari kalimat berdoa, tapi maknanya ketika huruf jarnya berbeda, alaihi dan lahu, maka itu artinya pun berbeda. Kalau alaihi artinya doa yang kada bagus. Makanya kalau bepender lawan orang Arab lalu minta doakan ud'u alayya misalnya, itu orang Arab takajud kan, loh kenapa minta doa kada bagus? Karena kalimatnya ud'u alayya. Tapi kalau kita minta doakan yang baik, ud'u li, itu bedanya ya. Nah kalau orang Arab nang paham mungkin, oh ini orang Indonesia, kada masalahnya, kada takajud. Karena maklum aja orang Indonesia itu kan mandak huruf jar tak puntal-puntal kada tahu kayak apa ya. Nang belajar tak itu belajar nahu masih tersalah-salah mandak huruf jar, apalagi nang kada belajar nahu. Jadi wajar aja kalau orang kita tersalah. Nah, pertama memang dulu takajudnya, tapi setelah lawas-lawasan ya mafhum, paham. Tujuan orang Indonesia ini minta doakan. Karena doa yang baik bukan doa yang kada bagus. Wa ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah memukul Rasul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadihi dengan tangan beliau imra'atan akan seorang perempuan. Kada pernah ringan tangan terhadap istri. Wala khadiman qattun, kada pernah juga memukul akan khadim, pembantu nang menggani di rumah, kada ada sama sekali dipukul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lawan bini jangan ringan tangan. Amun ringan tangannya tu memberi duit bagus, insyaallah bini ketujuh benar. Tapi kalau ringan tangannya memukul, ini kada pantas. Laki-laki memukul lawan bini, apalagi sampai timbul apa namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ya. Ini tipikal laki yang ringan tangan seperti ini, maka kada sesuai dengan anjuran atau ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kada pernah. Maka sebagai panutan kita jangan pernah juga kita sarik, ya wajar.
lawan bini, tapi jangan sampai tangan melayang, apalagi sampai gelas melayang, piring melayang, seberataan yang di dapur melayang berataan. Itu berarti sudah kada ada lagi kehebatan sebenarnya, ya seperti itu. Wala gairahuma, dan juga selain daripada keduanya, kada pernah memukul bini, kada pernah memukul khadam, pembantu, dan juga selain daripada dua macam itu pun Rasul kada pernah sampai memukul. Illa ayyakuna fil jihad, kecuali apabila di dalam peperangan jihad. Nah, itu wajar-wajar aja. Amun di dalam perang kada memukul, kada membunuh, nah apa kita nang dipukul dan dibunuh, kalah. Jadi wajar kalau dalam perang itu membunuh, kalau di luar perang kada boleh, dalam perang boleh. Qala Anas radhiyallahu taala anhu, kana al-khadimu idza aghdabahu. Berkata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, apabila ada khadim, seorang pembantu, dan apabila ada seorang pembantu, idza aghdabahu, apabila membikin marah kepada beliau, yaqul, maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqul, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula khasyatul qisas yaumal qiyamah, seandainya kadada takutan akan adanya kisos di hari kiamat, Rasul, la auja'tuka, maka aku akan sakiti engkau, bihadza siwaki, dengan kayu siwak. Kayu siwak kan kada ganal, dipukulakan kada sakit juga kalau, tapi karena saking kada hendaknya kisos karena di hari kiamat, maka Rasul kada hendak walaupun dengan kayu siwak memukul kada hukum. Kenapa? Setiap sesuatu kan ada kisosnya, kan ada hitung-hitungannya di hari kiamat, ya. Walamma kusirat, dan ketika dipatahkan rubaiyatuhu, gigi depannya Rasul, gigi nang 4 macam, kalau gigi itu di 4 macam, 4 bilah di muka ini. Jadi sebelahnya gigi taring, lalu di mukanya ada 4 gigi, itu ngarannya rubaiyah, gigi bagian depan. Nah, ketika ini dicatuk, ada dipukul. Jadi Nabi ketika dalam perang apa disebutkan itu, ada orang yang mengenai ke beliau sehingga sampai patah gigi beliau. Wasujja wajhuhu yawma Uhudin, dan kemudian dilukai wajah beliau, jadi berdarah. Wajah beliau yawma Uhud, syakka dzalika ala ashabihi syadidan, maka terasa berat yang demikian itu. Syakka itu apa? Rasa berat, rasa maharitakan sahabat. Ala ashabi, ke atas sahabat-sahabat beliau, syadidan, bersengatan. Rasanya kayak apa melihat Rasul buka itu, rasa ya Allah, hendak bana membela sahabat. Wa qalu, lalu sampai kemudian saking sariknya, gerigitannya sahabat melihat Rasul luka, lalu mereka berkata, lau da'auta alaihim, seandainya pian doakan celaka mereka itu tadi. Ujar sahabat, mau usulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangannya pang pian doakan biarnya binasa itu, biar celaka, ya. Faqala, lalu kemudian Rasul bersabda, inni lam ub'ats la'anan, aku ini diutus bukan untuk sebagai tukang laknat. La'an itu orang yang ketujuh melaknat. Jadi kada hendak Rasul sampai-sampai mendoakan yang kada baik kepada orang-orang, padahal ini jelas-jelas menyakiti beliau sudah, ya.
Sebagaimana ketika beliau berangkat ke Taif untuk berdakwah, ternyata di sana ditolak, bahkan dihamputi, sampai kemudian juga berdarah Rasul. Malaikat Jibril, malaikat Jabal, gunung, datang untuk menawarkan kepada Rasul, hendak pian apa perintah ulun nih, balikkah kampung nenek. Awan pian bepender sekali mati ulun balik kampung ini, ujar malaikat gunung bertawar diri. Tapi jawaban Rasul apa? La, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaum ulun karena mereka itu kada tahu. Ini akhlaknya Rasul. Padahal jelas-jelas berdarah, sampai terduduk di bawah pohon korma berdarahan sedikit. Itu sudah malaikat guncang hendak membalaskan sudah. Tapi subhanallah, Rasulullah menjawab, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sama di sini juga. Ujar Nabi apa? Inni lam ub'ats la'anan, tidaklah aku diutus untuk sebagai orang yang melaknat, walakin bu'itsu, akan tetapi aku diutus da'iyan wa rahmatan, orang yang mengajak, membawai, wa rahmatan, dan sebagai rahmat untuk orang-orang seberataan. Kalau kata jumlah laknat berarti bukan jadi lagi rahmat untuk yang lain ya. Lalu beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaum ulun fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu kada tahu, kada mengetahui siapa Rasulullah, kada tahu nang apa dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bang, ya kita kadang-kala mengharap meminta semua orang untuk hormat kepada kita, walaupun kedudukan kita tinggi ya. Karena orang kan kada tahu, makanya kadang tahu ucap ikam kada tahu kalau nako nyata ada orang kada tahu, kada perlu pintakuni lagi, jangannya orang tahu, orang hormat. Kada tahu kan nyolong ndak, jinya jangannya ulun tahu ulun hormat, cuman kada tahu ya. Kita orang Banjar, orang Martapura, itulah ke Banjar aja, kita seberatan orang Banjar tahu, turun taksi aja kada ada hormat dalam kita syarikat. Kenapa kada ada hormatnya londa? Kadang tahunya kalau londa ya. Jadi biasa aja lah. Jikalau Rasul yang makamnya sangat tinggi, kadang-kadang masih ada yang berpender tadi kan, kalamul jafi, kalam nang kasar kaku. Lalu kalau apa dengan kita? Kalau ada orang yang berpender kasar kaku, ya wajar ya. Nya kada tahu tadi, jangannya tahu. Aman kini di sini kan tahu berataan hormat, tapi pas ada nang kada tahu, ya jangankan hormat, senyum aja nya kada tahu. Jadi wajar ya. Makanya doa Rasul, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini jadikan kita juga supaya berpegang, kalau orang kada tahu jangan disariki. Maka doakan mudah-mudahan Allah memberi hidayah karena mereka kada tahu ya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala, dan daripada istri Rasul yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, qala, beliau berkata, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran, tidaklah aku melihat, menyaksikan aku akan Rasul sallallahu alaihi wasallam muntasiran, yaitu apa? Membalas dendam, min mazlamatin, daripada satu kezaliman, zulimaha, yang dizalimi beliau dengannya, qatun, sama sekali kada pernah balas dendam walaupun disakiti. Banyak kita mendengar kisah kayak apa Nabi nang diludahi setiap hari, sekalinya pas lewat kada ada nang meludahi, malah dicari mana orangnya, sekalinya garing dielangi oleh Nabi. Ini akhlaknya Rasul. Ada nang tiap hari mengandaki kotoran, ada nang tiap hari menyambati, kada dari balas Rasul. Kalau pang didoakan mudah-mudahan muntung nyawa perot, ketujuh menyambati unda tahu nyawa segena, mudah-mudahan betis nyawa begenel gara-gara mandaki kotoran, mudah-mudahan macam kada. Ya, coba kalau kita diberi oleh Allah, misalnya datang malaikat, nih Allah memberikan sebuah doa mustajab, ayo kira-kira napa doa yang mustajab?
Gus Dur ada bisi kisah dulu, Allah yarham Gus Dur. Jadi ada orang Indonesia, orang Perancis, orang London aja Gus Dur. Naik kapal, sekalinya di tengah laut, ternyata pak kapalnya terserang badai, tinggal lama-lama. Dan nang selamat bertiga tadi, orang Indonesia, orang Perancis, orang Inggris, berpingkut lawan alat penyelamat. Situ bertiga berkumpul. Nah, di tengah laut ini goyang-goyang. Karena sahabat laut datanglah jin, kayak nang di iklan jarum itu, muncul jin. Ujar jin, saya beri satu permintaan. Oh, orang London pertama kali berpender. Ujarnya apa? Aku ini orang London, lahir di London, ganal di London, berusaha di London, bisi bini orang London, tua di London. Mbah napa? Tolong bulikakan aku ke London. Ujar orang London tadi. London tadi mana? Di Inggris lah. Inggris. Akhirnya banyak jam hilang. Nang kedua Perancis bilang sekalinya sama. Ujar Perancis, aku ini orang Perancis, lahir di Perancis, gonal di Perancis, bisi kawan di Perancis, gonal kawin lon orang Perancis, makanan Perancis, tolong bulikakan ke Perancis. Ujar jin, oke, hilang. Tertinggal Indonesia. Indonesia apa? Pikir-pikir buli ke kampung halaman nang kada ada napa-napa juga. Ujar orang Indonesia, apa permintaannya? Ujar jin, permintaan orang Indonesia Pak, tolong 2 ekor nang tadi bulikakan ke sini, pulang ulun kesunyian di sini. Akhirnya jin Inggris lawan Perancis terbulik pulang ke tengah laut. Sedangkan doa habis, sudah kada ada yang bertiga, akhirnya matian. Itu kisah Gus Dur. Wallah alam di mana dapat kisah Gus Dur ini kisahnya. Allah yarham. Kalau sudah maulah cerita itu, jangankan orang Indonesia, orang Inggris tertawa. Ya. Kisahnya kisah bahasa Inggris pulang, hebatnya Gus Dur. Nah ini Rasul kada pernah membalas dendam kepada orang yang menzalimi beliau. Qatun artinya sama sekali kada. Malam yuntahak min maharimillahi syai'un, selama tidak dihancurkan, kada dilanggar daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diri sidin nang disakiti, diri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disakiti, beliau kada membalas. Tapi ingat, kalau sudah agama yang dihina, agama yang dilanggar, maka lam yakum ahadun min ghadabi. Kada ada engkau menahan kemarahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idzan tuhika, apabila dilanggar min maharimillahi syai'un, daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah sesuatu, kana min asyaddihim, adalah daripada orang yang bersengatannya mereka, fidzalika, pada yang demikian itu, ghadaban, kemarahannya. Kada ada kau menahan nih. Ya, kalau sudah urusan syariat yang dilanggar, tidak. Wa ma khuyyira baina amrayn illa ikhtara aisarahuma, dan tidaklah diberikan pilihan baina amrayni, di antara 2 perkara, illa, melainkan ikhtara, memilih Rasul aisarahuma, yang paling mudah, yang paling gampang daripada keduanya. Jadi kalau ada diberi pilihan ini lawan yang ini, maka Rasul memilihkan untuk umatnya nang paling nyaman, nang paling mudah, selama itu kada bertentangan dengan syariat. Ya. Malam yakun isman, selama bukanlah perkara nang dosa. Jadi kalau untuk urusan umat beliau, jadi Allah misalnya memberikan tawaran, ini antara yang mubah, antara yang sunnah, antara yang haram, maka dipilihlah nang paling mudah untuk umatnya.
kadada memilih karena ngalih ya. Malam yakun itsman, selama itu bukanlah perkara dosa. Fa in kana itsman, maka apabila ada yang tadi pilihannya itu dosa, karena adalah ab'adan nasi, paling jauhnya orang beliau tadi yaitu Rasul, minhu daripada dosa. Memilih antara ini lawan ini, menggawi ini atau meninggalkan, mana kira-kira nang kada berat untuk umat selama bukan dosa, maka Rasul memilihkan yang paling termudah buat umatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaghdabu li nafsihi, tidaklah beliau marah li nafsihi untuk diri beliau, wala yantakimu laha, dan tidaklah membalas dendam laha untuk diri beliau. Wa innama yaghdabu, dan hanya saja beliau itu marah idzan tuhikat, apabila dilanggar hurumatullahi azza wa jalla, apabila dilanggar, apabila dirusak keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Fahina idin, maka pada waktu itu beliau yaghdabu, marah. Wala yaqumu li ghadabihi syai'un hatta yantasira lil haqq, dan tidak ada yang bisa menanggung, menahan terhadap kemarahan Rasul syai'un, oleh sesuatu pun, hatta, sehingga yantasira lil haqq, sampai beliau bisa menolong, menyelamatkan terhadap yang benar. Wa idza ghadiba, dan apabila beliau marah, a'rada, maka beliau berpaling, wa asyaha, dan sama a'rad dan asya itu berpaling, tapi kalau a'rad sekedar berpaling, tapi kalau asya berpaling lawan muha kene. Nah, ini berpaling. Wal qaribu wal ba'idu wal qawi wad dha'ifu indahu fil haqqi sawa'un, adalah orang nang parak, wal ba'id orang nang jauh, wal qawi orang nang kuat, wad dha'ifu dan orang nang lemah, indahu di sisi beliau, fil haqqi dalam kebenaran, sawa'un sama berataan, kada ada pilih-pilih kasih. Qauluhu asyaha ay a'rada, perkataan tadi di atas asyaha itu maknanya Pak a'rada, berpaling dengan wajahnya, berbalik ya. Wa an Aisyah, dan selanjutnya lagi daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, ista'adzana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indahu. Ista'dzan, meminta izin, rajulun, seorang laki-laki, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ke atas Rasul, wa ana indahu, dan adalah aku indahu di sisi beliau, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian Rasul bersabda, bi'sal ibnul ashirah. Bi'sa itu kalau dalam nahwu ada lawannya bi'sa wa ni'mah. Bi'sa itu alangkah buruknya, ni'mah itu alangkah baiknya. Jadi di sini Pak, bi'sa ibnul ashirah itu alangkah buruknya keluarga kelompok ini ya. Au akhul ashirah, atau kalimatnya akhul ashirah, alangkah buruknya saudara kelompok atau suku ini ya. Ini ketika minta izin belum terdapat dalam Rasul. Jadi Rasul berucap ketika ada orang ini hendak minta izin, Rasul berucap, ini orang kada baik kisahnya, bahasa kita tuh ya. Bi'sa ibnul ashirah. Summa adzina lahu, lalu imbah itu diizinkan oleh Rasul orang yang tadi itu. Falamma dakhala, ketika masuk, alana lahul qaula, lalu kemudian apa? Melembutkan lahu terhadap orang yang tadi minta izin, al qaula, akan penderan. Maka tadi disambat oleh Rasul, orang ini buruk benar di kelompoknya, di kaumnya. Tapi ketika pas masuk ternyata Rasul apa? Pendernya lembut lawan orang tadi. Sayyidatuna Aisyah kan melihat perbedaan ini. Kenapa waktu orangnya kada disambat, ketika ada orangnya pendernya baik, manis.
kayak kelihatan seperti kan kayak gibah jadinya, padahal ini dan gibah. Ya. Ini sifatnya kata ulama peringatan orang ini kena baik memang. Ya. Falamma kharaja, ketika sudah tadi berpender, Rasul membaiki cara berpendernya lawan orang itu tadi, lalu tuntung berpender, keluar Rasul, keluar orang tadi. Qultu, lalu ujar Sayyidatina Aisyah, aku berkata, ya Rasulullah, qulta ma qulta summa alanta lahul qawla. Qulta ma qulta, tadi pian berpender apa nang pian penderakan gitu, itu apa kalimatnya, bi'sal ashiratil qaum, bi'sal ibnul ashirah. Tadi pian mau ucapkan itu, qulta ma qulta, summa kemudian alanta lahul qaul, imbah itu pian melambutakan penderan lon inya. Kenapa? Maka tadi menyambat. Faqala ya Aisyah, lalu kemudian Rasul bersabda, ya Aisyah, inna min syarrin nas man tarakahu nas aw wada'ahu nas ittiqa'a fahsyihi. Al-Fatihah. Azan. Hah? Azan. Sungsongnya masih ada. Kira azan. الفاتحة لمشاء القهوة البنية من شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنوا في الجنة وأن الله بركته يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا وأن الله يقضي حوائجنا على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Alhamdulillah. Faqala, lalu Rasul bersabda, ya Aisyah, inna min syarrin nas man tarakahun nas. Sesungguhnya di antara paling buruknya orang siapa? Man tarakahun nas, orang yang meninggalkan akan dia itu oleh orang-orang lain. Kada dikawani orang, kada dikumpuli orang. Ini termasuk orang yang buruk. Ya. Kalau bahasa kita itu apa? Dikucilakan, kada dikawani, kada diherani orang. Ini termasuk. Kenapa kada dikawaninya? Bukan karenanya sesuatu, tapi karena apa? Orang ini jahat dan menimbulkan fitnah. Awada'ahun nas, atau kalimat lain, ini syak dari perawi, antara tarakahu dengan wada'a itu sama artinya, meninggalkan akan dia oleh orang-orang ittiqa'a fuhsyihi, takutan karena keburukannya. Sifatnya kada baik lalu orang kada mau mengumpuli. Bukan karena nang dikucilakannya itu karena inya mempunyai cacat atau aib, kada, tapi memang perilakunya itu orang kada ketuju lalu dikucilkan orang. Ini kata Rasul adalah orang yang buruk. Nah, termasuk tadi yang disambat oleh Rasul, bi'sa ibnul ashirah. Ketika belum masuk minta izin, Rasul berpender gitu. Sekalinya pas ada orangnya malah berpender lembut. Ini kan kayak berbeda kita. Qala fil mawahib, hadar rajulu huwa Uyainah bin Hisnin al-Fazari wa kana yuqalu lahu al-ahmaqul muta'. Ini laki-laki yang tadi minta izin kepada Rasul. Di dalam kitab Mawahib disebutkan ngarannya adalah Uyainah bin Hisnin. Uyainah bin Hisnin al-Fazari. Wa kana yuqalu lahu, dan adalah ia ini disebut gelarannya apa? Al-ahmaqul muta'. Ahmak artinya apa? Orang bungul nang ditaati. Kalau orang bungul ditaati berarti nang mentaati, nang mematuhi berarti apa? Lebih bungul. Apalagi bahasnya abungul. Kalau bungul itu kan bungul, tapi kalau bahasa Arab nang lebih bungul lagi apa? Abungul. Sigoh apa jurang mubalaghah af'al. Tapi
ini pemimpin, dan ini kalau pemimpin ini kalau sudah ini memerintahkan anak buahnya itu kada betakun kenapa kada, pokoknya jalan akan depan. Saking hebatnya. Makanya kata Rasul ini apa? Orang ini ditakutani memang supaya kita selamat. Maka kita kalau bahasa wahid itu apa? Basa basi, supaya jangan sampai menyesarik anak buahnya disuruhnya kena memukuli beratan habis sorong. Ini bukan penjilat, beda karena lawan penjilat. Di sini belakang ini kan ada diceritakan bedanya menjilat lawan berbahasa basi. Dalam bahasa Arab itu mudahanah lawan mudarah. Kalau mudahanah itu penjilat, menjilat ini sudah ada bagus. Tahu aja ben menjilat tuh apa jilat ya di situ. Waqad kanat minhu, dan ada waqad kanat, dan telah ada minhu daripadanya fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu, dan setelahnya umurun perkara-perkara tadullu yang menunjukkan ala dha'fi imanihi, ke atas lemahnya imannya dia. Fayakunu, maka menjadi ma wasafahu, sesuatu yang menyifatkan akan dia bihi dengannya alaihi salatu wassalam min alamatin nubuwah. Jadi Nabi memadahkan menyambat tadi bi'sal ashirati, bi'sa ibnul ashirah atau bi'sa akhul ashirah, itu adalah bukan ghibah, tapi itu salah satu tanda kenabian. Karena Nabi memadahkan orang ini memang kayak itu, dan terbukti ke beberapa waktu kemudian apa yang diucapkan, apa yang disifatkan oleh Rasul terbukti. Jadi kada termasuk ghibah ya. Bisa juga ya. Bercepat kan? Masa song-song aja lagi masih. Wa amma ilanatul qawli, adapun lemah lembutnya ucapan ba'da an dakhala, setelah orang itu tadi masuk, fa'ala sabilil i'tilafi, maka ke atas sisi i'tilaf, apa jurang tuh nih, melembutkan hatinya, apa jurang tuh ya bah. Jadi ada orang nampina sarik-sarik loh pada kita ya, model kayak menjilat juga, model apa itu basa-basi lah bahasanya ya. Iktilaf itu kan orang nih hanya masuk Islam lalu kita penderi dengan baik-baik dia, model bahasa binatang itu apa, menjinakakan supaya jinak, diungahi mengungahi supaya ini senang. Karena orang pemimpin ini, pemimpinnya pulang pada jurang pemimpin yang barbar, anak buahnya barbar. Apa jarinya menurut kada betakun kenapa tuh kada? Oh jarinya cabur ke api, bercaburan. Orang kada pikir istilahnya. Wal mudarah, maka yang kedua iktilaf tadi apa, mengungahi, kemudian mudarah ini apa, membasa-basai, basa-basi. Wahia mubahatun, dan ini adalah sesuatu yang mubah, dibolehkan. Nang kada boleh apa, mudahin, kena di sini bawahnya. Warubbama ustuhsinat bi khilafil mudahana. Warubbama, dan kadang-kadang mudarah itu tadi dibaguskan, dianggap bagus. Terdapat lawan misalnya polisi atau tentara yang mana polisinya ini kada ada rasa rahman rahim lalu, kada ada kasih sayang lalu, maka kita anjur orang tuh bahasa-bahasa anu padahal jangan mau ya. Karena ini untuk supaya kita selamat, maka itu lain termasuk penjilat. Beda kena penjilat bi khilafil mudahanah. Nah ini mudahanah itu artinya penjilat. Dahana dari kalimat duhnun, duhnun itu minyak, jadi licin. Orang menjilat itu kan licin jadinya, model kayak ular, nah pendernya tuh lembut mana ya, penjilat. Apalagi lawan pejabat-pejabat kan, anak buahnya kadang-kadang penjilat, enggih pak, enggih siap pak, di
di belakang. Ya, lah, itu penjilat. Tapi ada seberatan, ada juga yang bujur-bujur ya. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya yaitu antara mudarah dan mudahana. Ini bahasa Arabnya ya. Kalau bahasa kita tadi penjilat lawan basa basi. Mudarah, annal mudarah itu apa? Badlud dunya li salahid dunya widdin au huma ma'an. Orang yang memberikan dunia, menyerahkan dunia untuk apa? Li salahi ad-dunya awiddin, untuk kebaikan dunia juga atau kebaikan agama. Jadi bisi duit dibari untuk supaya apa? Mendapatkan dunia imbal baliknya, atau untuk supaya agama selamat. Ini mudarah. Atau dua-duanya, agama selamat, dunia selamat, lalu dia mau unjukin duit modelnya menyerahkan sesuatu untuk supaya terselamatkan, maka ini ke depan. Kadang-kadang kita harus gitu memang, apalagi di zaman wah ini anak napa-napa aja supaya lancar urusannya duit. Pelicin apa biasa adul kah? Adul. Ada duit urusan lempeng. Lancar. Wal mudahana, sedangkan mudahana penjilat, orang nang apa? Badluddin li salahid dunia, ini penjilat. Yaitu apa? Memberikan agamanya untuk mendapatkan dunia, menjual agama untuk imbalannya dunia, ini penjilat. Nah, ini nang dijauhkan kita. Jangan sampai rela meninggalkan agama demi untuk pangkat, jabatan dan lain-lainnya. Jangan. Biar aja kada naik pangkat, kada naik jabatan, tapi jangan sampai agama terjual demi untuk jabatan tadi. Tapi kalau dengan duit, makanya sebagian ulama kan tadi masalah memberi duit, jikalau itu untuk memperlancar urusan kita, sebagian ulama bolehkan, kada termasuk sogokan. Kita nak bolah kartu apa misalnya kartu KTP, kartu keluarga. Sedangkan kita perlu penting yang mana harus tuntung misalnya dalam sehari dua hari sekalinya ningali-ngali hakannya diulahnya, ini nya kada tuntung kecuali sebulan. Bangke apa caranya tuntung? Paham aja tuh situ. Ini apakah kita menyogok? Kata ulama kada, karena untuk maslahat. Kalau kita kada mau unjuk ke duit, kada tuntungannya. Mbah, kayak apa unjuk ya? Gambar lain yang pakai pedang itu. Ada diangsulnya. Itu ya. Nah, terutama orang-orang yang maaf misalnya bersama dengan pejabat, jadi bawahan pejabat. Ini kan kadang-kadang ya rela meninggalkan sesuatu yang berkaitan dengan agama demi untuk menyenangkan hati pimpin. Maka jangan sampai ya. Artinya berjalanlah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan peraturan, selama itu tidak melanggar terhadap syariat, maka jalani. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, maka jangan sampai kita jual agama kita demi untuk jabatan. Bahkan mungkin kalau kita tegas, maka orang lebih menghargai, lebih menghormati. Kenapa? Ketegasan kita dalam beragama, keyakinan kita, kemantapan kita, kekokohan kita dalam beragama itu akan dihargai oleh orang. Tapi kalau kita pelin-pelan apa jurang ABS, asal bapak senang, itu ABS. Yang penting senang. Menjelasin gini, inggih Pak, siap. Padahal di belakang ngomel-ngomel. Nah, ini jangan. Menjual agama itu kada baik. Di hadis disebutkan ada orang yang paginya beragama, sorenya sudah kada beragama lagi. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan sebagian harta duniawi. Naudzubillah. Nah, Rasul tadi melakukan itu karena apa? Ini orang memang punya kedudukan di kaumnya, lalu dihormati, dihargai. Walaupun di belakang tadi Rasul bilang ini orang kada bagus, jelek, pelet, sebagai peringatan kepada orang yang ada, supaya berhati-hati terhadap orang ini, bukan menggibahnya. Nah,
Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam innama badala dunyahu, ini penjelasnya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam innama badala lahu, menyerahkan kepadanya itu min dunyahu, daripada dunianya, husna isyratihi war rifqa fi mukalamatihi, yaitu di dalam membaguskan isyratihi, pergaulannya, war rifqa, dan bersikap lembut, fi mukalamatihi, di dalam memenderinya. Wa ma'adzalika, bersama dengan demikian itu, falam yamdahu biqaulin, kadada Rasul memuji-mujinya ma'ambung. Kita kan sebagian ma'ambung benar, memuji benar. Kalau sudah lawan pejabat atasan, bah kadada Pak Enang bagus selama ulun duduk di sini nah, kadada nang kepian ini. Nyata kadada, ada bang sama. Cuma nang dipuji kada ingatan persadar. Falam yunaqid qauluhu fihi fi'lahu, maka tidaklah bertentangan, tidaklah membatalkan oleh qauluhu, perkataannya, fihi, padanya, fi'lahu, akan perbuatannya. Fa inna qaulahu fihi haqqun, maka sesungguhnya perkataannya Rasul fihi, pada orang itu tadi, haqqun, benar. Wa fi'lahu, dan adalah perbuatannya orang itu, ma'ahu, bersamanya, husna isratin, yaitu adalah bagusnya pergaulan. Wa qad irtadda, dan telah murtad, Uyainatu fi zamani Siddiq, dan tadi orangnya kan karena Uyainah bin Hisnin al-Fazari, lalu dikisahkan orang ini irtadda, murtad, irtadda Uyainah fi zaman Siddiq, di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq, wa haraba, dan berperang. Tsumma raja'a, imbah itu berpulik pulang, wa aslama, dan masuk Islam. Ini sedikit sekelumit ceritanya beliau, ya. Di dalam kitab lain ada dikisahkan memang panjang lebar, yang tadi berkaitan dengan perkataan apa, al-ahmaqul muti, orang bungul nang ditaati. Ditunjukkan, dikisahkan beberapa kebungulan ini tadi, kebodohannya. Jadi kan murtad lalu keluar dari negeri Madinah, itu berbulik ke Madinah. Pas berbulik ke Madinah, disuraki oleh kenakan, murtad. Bahasa gitu. Oh, ini ke orang murtad, sekalinya menyahuti nya orang tuh kada kau keluar kecuali masuk dulu jinya. Bujur juga bang, kan kada mungkin keluar dari Islam kecuali masuk dulu Islam. Jadi masuk Islam dulu, hanya murtad dinya. Tambah jadi tertawaan orang jadinya. Kalimatnya seperti itu. Jadi menunjukkan apa? Kebodohannya memang. Tapi tadi bodoh ditaati. Nah, mentaati ini berarti lebih bodoh lagi sebenarnya. Nah, kebanyakan apa? Penjilat. Orang yang kada pintar dijadikan pemimpin, lalu dihiga-higa, ini orang pintar sebenarnya tapi taat. Ini berarti orang-orang ini penjilat bertaat. Yang nilai aja sendiri situ, siapa pemimpin yang banyak penjilatnya. Pemimpinnya kada tapi pintar, tapi dihiga-higa ini nih nang memintali bertaan. Diulahnya lah pemimpin ini kayak seperti orang pintar. Jadi kayak pak orang bonekainya mainannya diatur. Ya itulah. Maka rata-rata yang dihigan ini penjilat berataan. Lihat aja kan, namun pemimpinnya ampi sudah habis segarnya dihabisinya. Ini karena lagi posisi di atas saja dihormati. Coba kita ke bawah sedikit, habis. Ya. Kada patuh lagi ini sudah kita. Wa hadara ba'dal futuh fi ahdi Umar radhiyallahu taala anhu, dan kemudian menghadiri sebagian daripada pembukaan kota Islam di masa pemerintahan Umar radhiyallahu taala anhu. وقال ابن الأثير في كتابه أصل الغابة في آخر ترجمة مخرمة بن نوفل رضي الله تعالى عنه، روى النضر بن شميل قال حدثنا أبو عامر الحزار عن أبي يزيد المدني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت والله أعلم بالصواب. Cukup dulu sampai situ. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan.
Alhamdulillah. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun betakun, waktu salat isyraq itu jam berapa? Waktu jidar. Yang kedua, apakah salat isyraq itu bisa dikatakan salat duha? Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang isyraq itu masuknya, kalau kita mau mengukur pakai jam, jadi lihat masuknya waktu subuh. Jadi misalnya kita anggap subuh jam 5 masuk waktu subuh, maka dari jam 5 itu ditambah kurang lebih 1 jam 20 menit, maka itulah masuk waktu isyraq. Kalau hendak mau pati jam, jadi terserah mau jam wit atau jam jidar, karena kan beda-beda. Yang penting intinya perhatikan masuk waktu subuh, tambahi 1 jam 20 menit, atau hendak banyakkan 1:25 menit supaya yakin masuk, maka itulah waktu isyraq. Dan saat ini insya Allah sudah di HP di mana-mana pian sudah waktu isyraq itu sudah ada aja. Tinggal melihat aja lagi ke HP. Amun rasa kurang yakin HP sebuting, tambah lagi HP sebutingnya. Tanding kira-kira bedakah atau samakah? Insya Allah sama aja berarti. Karena mereka pakai standar perhitungan Departemen Agama. Jadi insya Allah itu sudah mantap. Nah kemudian apakah salat isyraq itu dikatakan salat duha? Ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan ulama itu isyraq itu salat tersendiri, jadi masuk waktu isyraq sekitar 20 menit, habis waktu isyraq masuklah waktu duha. Jadi beda, isyraq sendiri, duha sendiri. Tapi ada yang mengatakan isyraq itu ya duha, duha itu ya isyraq, sama aja. Jadi kalau memang pendapat kedua ini kita umpati, maka sembahyang isyraq itu bisa langsung juga setelahnya mengerjakan sholat duha. Tapi kalau kita hendak membedakan, maka sholat isyraq dulu, karena sekitar 20 menit setelah dari masuk waktu tadi, atau 25 menit hanya masuk waktu duha pula. Jadi bagi yang ke pasar jam 8 itu duha sudah masuk benar. Sebelum pian turun ke pasar, misalnya sembahyang duha dulu di rumah, atau sebelum ke toko singgah dulu ke masjid, karena memang duha itu afdolnya di masjid. Nah, beda salat sunat lain, afdolnya jangan kelihatan orang lain di rumah sembunyi, tapi kalau duha itu dianjurkan ke masjid. Memang turun sebelum masuk ke pasar, ke toko, ke masjid dulu sembahyang sunat duha 2 rakaat aja kah, ada bapak mbak itu hanya turun ke pasar, insya Allah bedagangnya berkah, walaupun kada banyak dapat tapi berkah. Yang penting berkah usaha itu, walaupun banyak tapi kada berkah, kada mau ketenangan pin, kada nyaman juga. Bisi duit banyak takutan kopi dirampok. Lebih baik bisi duit sedikit tapi kau tulak haji. Berkah tadi. Nah itu ya dua pendapat. Kalau hendak dipisahkan silahkan, kalau hendak digabungkan ya silakan batuntong isyraq lalu sembahyang duha pulang. Cuman kebanyakan ulama kita memisahkan isyraqnya sendiri, sebagaimana di manaqib yang di apa Syekh Saman al-Madani, di situ kan diceritakan bagaimana beliau sembahyang isyraq dulu sampai kena waktu naik matahari sudah tinggi hanya masuk duha pulang saja. Nah itu ulama kita seperti itu di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian pertanyaan yang kedua, guru ulun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru ulun 4 batakun. Surah yang pertama turun adalah Iqra atau Al-Alaq. Kenapa yang pertama ditulis di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah? Mohon penjelasannya. Memang logika ini kan kita tahu surah yang pertama diturunkan ketika Nabi berada di Gua Hira itu adalah Iqra. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Tapi kenapa di dalam Al-Quran yang ada kita hari ini kita baca itu mulai dari Al-Fatihah? Kalau orang berpikir
Nah, ternyata ulama memberikan penjelasan kenapa susunan Al-Quran yang ke itu, karena itu memang sudah tauqifi, ketetapan dari Rasulullah SAW. Quran itu ketika diturunkan pertama kali turunnya sekaligus duf'atan wahidah dari Lauhil Mahfuz, sekaligus sebikian. Tapi kita tahu susunannya. Nah, ketika diturunkan kepada Rasulullah sesuai dengan kondisi. Ketika ada bertakun masalah haid, turunlah ayat haid. Ketika bertakun tentang khamar, turunlah ayat khamar. Dan ada kan istilah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ketika setiap turun Al-Quran lalu dicatat oleh sahabat, dikumpulkan. Setelah itu kemudian lalu Nabi menyuruh sahabat yang memang tugasnya, ada yang disebutkan katibul wahyi, penulis wahyu, itu Rasul kemudian memerintahkan, ini tulis ayat ini di dalam surah nang semalam, ini masukkan situ, ini sini, sampai akhirnya tersusun. Lalu kemudian Rasul itu murajaah lawan malaikat Jibril setiap bulan puasa sekali. Kayak apa murajaahnya? Itu tadi mulai dengan baca Fatihah terus berurutan sampai kepada qul a'udzu birabbil nas. Jadi ini tauqifi, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Kalau asbabun nuzul memang beda-beda. Kalau diteliti lagi di dalam surah Al-Imran atau Al-Imran lawan Al-Maidah, itu turunnya di Madinah, sedangkan ada ayat lain yang di belakang turunnya di Mekah terdahulu. Kenapa juga terdudi ini diandakannya? Justru Al-Maidah dan Al-Imran yang terdahulu. Seharusnya itu yang di muka, tapi karena ini sudah ketentuan dari Rasulullah, maka kita hanya sam'an wa ta'atan. Dan kemudian ketika setelah Rasul meninggal, Sayyidina Abu Bakar atas usulan dari Sayyidina Umar untuk menulis, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, Sayyidina Abu Bakar pertama menolak. Kenapa? Karena dia digawi oleh Rasulullah. Selama ini kan Al-Quran ditulis di pelepah kurma, di tulang, apa ngarannya? Kulit sapi, kulit domba, ditulis itu. Tahu-tahu usul Sayyidina Umar ditulis dalam satu mushaf. Sayyidina pertama Sayyidina Abu Bakar kada mau nolak Sayyidina. Akhirnya beristikharah minta petunjuk dan dapat insyaraha sadru, kata Sayyidina Umar, lapang dada untuk mengerjakan itu. Lalu beliau memerintahkan siapa? Zaid bin Thabit, karena inilah katibul wahyu, tukang tulis para wahyunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah ayat-ayat diturunkan Sayyidina Zaid bin Thabit yang menulis. Lalu diperintahkanlah untuk mengumpulkan, dan Sayyidina Zaid bin Thabit paham betul sidin. Disusunlah tadi sesuai dengan ketentuan apa-apa yang tadi ditetapkan oleh Rasulullah. Bahkan kata sahabat, kalau kata salah Zaid juga, aku mendengar Nabi itu ketika dibacakan oleh malaikat Jibril mulai dari Al-Fatihah urutannya seperti yang kita hari ini baca. Makanya kadang-kadang wani berubah. Ada karena wani berubah. Oh, ini kurang apa alimnya ulama-ulama kita, nang ahli tafsir Imam Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, Imam siapa? Tabari, beliau menulis tafsir sampai 20 jilid. Kadang nang merani mau ubah memindah ini asalnya dulu ini. Kenapa ini dari Rasulullah? Semuanya sam'an wa ta'atan, mendengar dan melaksanakan itu saja. Dan banyak lagi di kitab-kitab tafsir dijelaskan. Kalau hendak lebih jelas lagi, baca di kitab tafsir itu kenapa penjelasan ulama tertib yang ada hari ini kada sesuai dengan asbabun nuzul. Di antara jawabannya adalah seperti itu, karena ini adalah ketentuan dari Rasulullah, maka kita hanya menjalankan saja. Sampai hari ini loh, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sampai akhirnya nang buju-buju dirapikan oleh Sayyidina Utsman, sehingga Quran yang asalnya bermacam-macam itu dibakar, dikumpulkan dalam satu yang dikenal dengan hari ini Mushaful Utsmani. Karena apa? Jasa Sayyidina Utsman mengumpulkan dalam satu bacaan. Asalnya bacaan beda-beda, gara-gara beda aja hampir bakalahian. Seikung baca majreha, seikung majraha, beda. Nang kada pernah mendengar, kenapa ini bacaannya? Ampun kami bujur, ampun kami baklahi. Tapi ternyata Al-Quran unzil Al-Quran ala sab'ati, 7 macam, bahkan ada yang menyebutkan 10 macam dialek. Jadi kada kau kita menyalahkan kalau orang membaca qiraahnya yang lain-lain, jangan menyalahkan dulu, amun kita kada paham. Kayak mungkin kita kan mendengar di mana di masjid yang wadduha dibaca wadduhe, itu qiraah memang.
Tapi kita kan ada jawab menyalahkan, cuman mau umpati ketujuh waduh Allah Akbar. Itu jawabannya ya. Insya Allah seperti ini kata ulama. Kalau orang nang paham, nang tahu, mereka kada menanyakan lagi sudah. Karena itulah sudah ketentuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana itu diajarkan oleh malaikat Jibril dari Allah langsung. Jadi sanadnya seperti itu. Itulah susunan Al-Quran yang ada hari ini di wadah kita. Dan orang nak hendak merubah sedikit saja susunan Al-Quran, ketahuan langsung sudah. Allah yang menjamin, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dan kami juga yang menjaga. Orang menambahi huruf waw aja sedikit sebuting ketahuan. Kenapa? Orang penghafal Quran ini banyak, Masya Allah. Dan Al-Quran sebelum dicetak itu ditashih dulu oleh lembaga pentashih Al-Quran. Kada main-main. Ya, kecuali orang yang kada pakai beizin mencetak Al-Quran, ya nang tadi ada ketahuan. Tapi subhanallah ada sampat lawas terbongkar juga gitu. Yang merubah sedikit lagi ketahuan sudah. Al-Quran Allah langsung menjaganya sudah. Maka pertanyaan seperti ini bagus, tapi kada usah lagi nang diperpanjang lebarakan. Sudah, inilah kita, tugas kita itu apa? Menerima. Aslama yuslimu islaman, artinya apa? Tunduk. Kita tunduk dengan sesuatu yang memang kadang otak kita kada sampai, kada kau menjangkau. Jangan menyalahkan itu salah, tapi otak kita memang kada kau sampai. Al-Quran kita kada kau memahami, jangan dipadakan Al-Qurannya yang tersalah, karena memang kita nang kada sampai otaknya. Dan banyak syariat juga nang sifatnya itu kadang-kadang logika lawan kita, kada sampai logika kita. Bukan syariatnya yang tersalah, tapi logika kita yang tersalah kadang. Kayak misalnya mengusap sepatu, khuf itu kan dalam bab fikih. Nang diusap itu bagian atas, padahal nang rigan nang dipakai bejajak di mana? Di bawah. Tapi kenapa nang diusap, disapui itu di atas, kadang nang di bawah? Di mana logika? Makanya ujar Sayyidina Ali, "Lau kana din yuqasu bil aqli", seandainya agama itu dikiaskan dengan logika, maka adalah menyapu khuf itu bukan di atas tapi di bawah. Itu. Bahkan tuh nang keluar angin di belakang tapi nang dibersihi disapi di muha. Ayo. Coba seandainya logikanya kan nang keluar di bawah situ, nang disapi dibersihi. Ini kan ada disuruh basuh itu. Muha yang dibersih. Nah, ini salah satunya ya, di antara perkara-perkara nang kalau otak kita kada sampai ya sudah. Itulah makna Islam. Aslama yuslimu islaman. Arti aslama apa? Tunduk, patuh, taat. Boleh-boleh aja bertanya, tapi jangan bertanya nang kira-kira memang kita kada kau nyambung. Sudah. Wallahu a'lam bishawab. Jam 8 sudah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini menjadikan Allah ridha, Rasulullah senang, dan juga guru-guru kita pun meridhoi apa yang kita lakukan. Dan semoga apa yang kita lakukan, kita duduk malam ini, duduk bermajlis, duduk membaca sirahnya Nabi Muhammad SAW, menjadikan amal ibadah yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga para teman-teman, para sahabat, para orang-orang yang membantu terhadap majlis ini, baik tenaga, pikiran, harta, waktu, mereka dibalas dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ganjaran di dunia dan ganjaran juga di akhirat, dengan berkat mereka berkhidmat kepada majlis ilmu, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, semoga kita semua selalu dalam sehat wal afiat, dalam taat kepada Allah sampai hayat menjemput, dan kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.